Dan saat Xiao Yao Zizun dan yang lainnya sedang membersihkan alam semesta asli. Di laut kosmik, di kehampaan yang tersembunyi dan rusak. Di ruang tak kasat mata, retakan ruang besar tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas keluar darinya, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ini adalah sosok yang sangat rusak, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, darah di mana-mana, dan hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Aku, benar-benar lolos hidup-hidup. Ucap sosok ini melihat ke kehampaan yang pecah di belakangnya, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Orang ini tidak lain adalah leluhur Yuanmo yang melarikan diri secara gila-gilaan dari alam semesta asli. Meskipun leluhur Yuanmo keluar hidup-hidup, dia tidak berani tinggal sama sekali, dia meninggalkan tempat asalnya dalam sekejap dan menyerbu menuju kedalaman laut kosmik. Dia menerobos celah kehampaan sebelumnya, tapi sekarang dia berjuang untuk melarikan diri. Dia tidak tahu di mana dia berada, jadi dia hanya bisa bergerak maju dengan putus asa, berharap untuk menghindari kejaran Qin Chen. Leluhur Yuanmo terbang dengan cepat melintasi kehampaan, terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Namun, dia tidak mengetahui tempat manapun di lautan luas alam semesta ini, jadi kemana dia bisa pergi. Dan sekarang, dia sangat perlu menyerap banyak kehidupan dan kekuatan untuk mengisi kembali dirinya sendiri, memperbaiki luka-lukanya, dan meningkatkan kekuatannya. Namun, ini adalah lautan luas alam semesta. Jika dia dalam kekuatan penuh, dia tidak perlu takut, tapi sekarang dia terluka parah. Jika dia melakukan gerakan acak dan menarik beberapa orang kuat teratas di lautan kosmik, maka dia akan tamat sepenuhnya. Sepertinya aku masih harus menemukan cara untuk kembali ke dunia bawah. Gumam leluhur Yuanmo sangat kesal. Akan lebih baik jika dia bisa memasuki dunia bawah sebelumnya. Dunia bawah begitu luas sehingga lebih cocok baginya untuk berkeliaran. Tapi sekarang, bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk kembali ke dunia bawah? Tepat ketika dia merasa cemas dan sedikit tertekan, tiba-tiba, dia samar-samar merasakan nafas yang familiar di kejauhan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang familiar baginya di sini? Leluhur Yuanmo terkejut, merenung sejenak, dan dengan cepat bergerak maju. Pada saat ini, di planet laut kosmik yang sepi ratusan juta mil jauhnya dari leluhur Yuanmo, 3 sosok sedang duduk bersila di sini, menghirup nafas laut kosmik di sekitar mereka. Nafas laut kosmik yang tak berujung melonjak ke tubuh ketiga orang ini. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terkejut, karena ketiga orang ini tidak lain adalah Mo Li, Qian Mo Jun dan leluhur iblis Luo. Entah kapan ketiga orang ini telah meninggalkan alam semesta asli dan memasuki lautan kosmik yang luas. Mereka mencoba menelan kekuatan laut kosmik untuk memperkuat diri. Mo Li, Qian dan leluhur iblis Luo, ketiganya duduk bersila di planet laut kosmik yang terpencil ini. Nafas luas laut kosmik perlahan mengalir ke tubuh mereka bertiga, terus-menerus menggantikan energi di tubuh mereka. Ada banyak kristal kosmik di sekelilingnya. Kristal kosmik ini mengandung banyak kotoran. Jelas mereka hanya kristal kosmik tingkat terendah. Tetapi bahkan kristal kosmik tingkat terendah ini adalah tonik langka untuk Mo Li dan yang lainnya. Kristal kosmik melayang di udara, mekar dengan cahaya terang, dan energi laut kosmik menghilang darinya dan memasuki tubuh Mo Li dan yang lainnya, memperkuat aura mereka. Namun tidak peduli bagaimana mereka menelan energi dalam kristal kosmik, mereka tetap tidak dapat benar-benar memasuki alam transendensi, seolah-olah ada penghalang yang menghalangi mereka. Dan saat Mo Li dan yang lainnya terus berlatih di kehampaan yang jauh, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, menatap planet yang sunyi ini. Apa? Mereka bertiga, melihat Mo Li dan ketiganya di dalam planet ini, leluhur Yuanmo tiba-tiba membelalakkan matanya. Secara alami, dia tidak akan melupakan ketiga orang ini. Di alam semesta asli, ketiga orang inilah dan Qin Chen yang menyelinap ke dunia iblisnya, yang memicu kerusuhan di antara klan gelap di benua Heiyu. Dia ingat dengan jelas adegan di mana Mo Li dan Qin Chen bergabung untuk menghentikannya dari formasi penyegelan dunia iblis. Bukankah mereka bertiga sangat dekat dengan Qin Chen? Mengapa mereka ada di sini? Pikir leluhur Yuanmo terkejut, dia melihat sekeliling dengan curiga, dan ketika dia melihat tidak ada jejak Qin Chen di sekitarnya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ketiga orang ini awalnya mengincarku. Saat aku terpaksa melarikan diri ke dunia bawah, itu juga karena usaha ketiga orang ini. Kebetulan sekali, cahaya dingin tiba-tiba muncul dari pupil mata leluhur Yuanmo. Sekarang, aku terluka dan perlu menyerap banyak sumber sebagai suplemen. Ketiga orang ini adalah orang-orang dari alam semesta asli.
Sumber mereka tidak bertentangan denganku. Jika aku mengingatnya dengan benar, apa yang ada di tubuh anak laki-laki itu seharusnya adalah sumber ras iblisku. Ekspresi dingin muncul di mata leluhur Yuanmo, selama aku bisa melahap sumber ketiga orang ini, tingkat kultivasiku pasti akan banyak pulih. Terlebih lagi, sekarang tubuh fisikku telah runtuh, hanya satu jiwa asli yang tersisa. Jika aku dapat mengambil tubuh salah satu dari mereka, maka aku dapat memiliki lebih banyak waktu untuk membentuk kembali tubuh tersebut tanpa khawatir jiwa akan hilang. Memikirkan hal ini, leluhur Yuanmo tidak bisa menahan kegembiraannya. Mengingat situasiku saat ini, aku harus berhati-hati dan jangan sampai terbalik di selokan. Jiwa leluhur Yuanmo berubah menjadi gelombang tak terlihat dan dengan hati-hati bergerak menuju Molly dan yang lainnya. Di bawah, di dalam planet yang sepi, kristal kosmik yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu, energi di dalamnya habis, dan Molly serta yang lainnya juga membuka mata mereka. Qian Mojun menyandarkan kepalanya di pelukan Molly, dan merasakan suhu dada Molly. Di samping, melihat Molly dan Qian Mojun berpelukan satu sama lain, leluhur iblis Luo mau tidak mau berbalik dengan tenang, hatinya hancur seperti tsunami. Dia hanya terdiam. Meskipun tubuh Raja Iblis Api Merah, Qian Mojun sekarang adalah seorang wanita cantik, dia memiliki sosok yang anggun, cekung dan cembung. Kakinya yang ramping dan panjang di bawah rok panjangnya penuh pesona yang tak ada habisnya, yang membuat orang tidak sanggup menahannya. Tetapi ketika dia mengira jiwa Qian Mojun adalah laki-laki, leluhur iblis Luo merasakan keinginan untuk muntah. Kejahatan apa yang telah dia lakukan hingga pantas untuk menyaksikan pemandangan seperti itu setiap hari? Jika Anda bertanya kepada saya seharusnya menelan sumber alam semesta asli. Jika saya telah menembus alam transendensi begitu cepat, mengapa repot-repot seperti sekarang? Gumam leluhur iblis Luo tidak ingin terus melihat mereka berdua dan tampak jijik, jadi dia hanya bisa mendengus dingin. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Molly, menyapu dirinya dalam sekejap. Gelombang kejut yang mengerikan benar-benar meledakkan planet terpencil itu pada saat ini, mengubahnya menjadi debu yang tak berujung, dan debu di langit beriak dengan cepat seperti riak. Hah? Siapa? Pada saat ini, Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kehampaan di depan. Energi iblis yang mengerikan di tubuh Molly langsung meningkat, melonjak dan mengalir terus-menerus. Dan tindakannya juga langsung membangunkan Qian Mojun dan leluhur iblis Luo yang berada tidak jauh. Aura di tubuh mereka meledak dalam sekejap, dan mereka melihat dengan waspada ke kehampaan di depan. Sial, aku ketahuan. Dalam kehampaan itu, sosok leluhur Yuanmo diam-diam muncul. Itu kamu, leluhur Yuanmo, bukankah kamu melarikan diri ke dunia bawah? Bagaimana mungkin? Melihat sosok ini, Molly dan tiga lainnya menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka. Tidak, aura di tubuhmu, transenden. Apakah kamu sudah menembus transendensi? Setelah merasakan aura leluhur Yuanmo, Molly dan yang lainnya terkejut. Sekarang kamu telah menemukan leluhur ini, patuhlah dan jadilah makananku. Ucap leluhur Yuanmo terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dia bergoyang dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju ketiga orang itu. Yang pertama dia buru adalah Molly. Karena dia bisa melihat sekilas bahwa Molly memiliki potensi terbesar di antara ketiganya. Melihat Molly, leluhur Yuanmo sepertinya sedang melihat harta karun. Tidak, hentikan dia, teriak Qian Mojun terkejut saat melihat ini, api tak berujung mekar langsung di tubuhnya, dan api iblis yang mengerikan mengalir seperti lautan luas, langsung menutupi dunia. Api yang mengerikan menyebar ke tubuh leluhur Yuanmo dalam sekejap. Hanya dengan api iblis saja kamu ingin menyakiti leluhur ini. Semut yang bahkan tidak transenden sedang mencari kematian. Ucap leluhur Yuanmo mencibir. Dia tidak takut dengan serangan Qian Mojun. Dia merasa seolah-olah berada di tempat sepi di dalam api. Kemanapun dia lewat, api memenuhi langit dan terus mundur, tidak mampu membakar jiwanya sama sekali. Bahkan jika dia terluka parah, dia sudah berada di puncak transendensi tingkat pertama, dan dia jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Qian Mojun hanya dengan setengah langkah transendensi puncak. Begitu leluhur Yuanmo mengangkat tangannya, guncangan jiwa yang menakjubkan melanda. Pada saat yang sama, aura transendensi yang mengerikan langsung menekan ketiga orang itu. Aura kekuatan jiwa yang kuat membuat Molly dan yang lainnya bernapas dengan cepat dan tubuh mereka tenggelam. Saat berikutnya, serangan jiwa mengerikan yang dilepaskan oleh leluhur Yuanmo sudah menyentuh Qian Mojun. Dengan keras, seluruh tubuh Qian Mojun segera terlempar, dia menjerit melengking,
memuntahkan seteguk darah di tempat, dan jiwanya hancur. "Qian!" teriak Molly kaget dan marah saat melihat ini, tapi dia tidak peduli. Untuk menyelamatkan Qian Mojun, dia buru-buru mengaktifkan sumber di tubuhnya. Pada saat ini, aura di tubuh Molly perlahan melonjak, dan kekuatan melahap gelap khusus tiba-tiba muncul di tubuhnya. Seluruh kehampaan tampak mendidih, dan bayangan kehampaan tiba-tiba muncul di tubuh Molly. Di belakangnya, bayangan ini seperti lubang hitam, menelan segala sesuatu di dunia dan dengan liar melahap kekuatan yang dilepaskan oleh leluhur Yuanmo. "Kekuatan Iblis Gu," ucap leluhur Yuanmo mencibir, "Nak, kamu menggunakan trik ini padaku ketika kamu berada di dunia iblis. Sayangnya, racun iblis ini dapat menelan semua kekuatan di dunia, tetapi tidak dapat menelan kekuatanku, dan akan dihancurkan olehku." Ucap leluhur Yuanmo mendengus dingin, menekannya langsung dengan tangan besarnya, dan dampak jiwa yang mengerikan menyapu, meledakkan bayangan iblis Gu di belakang Molly dalam sekejap. Dengan letupan, Molly memuntahkan seteguk darah di tempat, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Liar, di kejauhan, Qian Mojun menstabilkan sosoknya, ekspresinya sangat ketakutan dan marah, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. "Qian, jangan kemari!" ucap Molly mengubah warnanya dan mundur dengan tajam, mencoba melepaskan diri dari penindasan leluhur Yuanmo. "Huff, kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri?" ucap leluhur Yuanmo tertawa dengan ganas, dan aura transendensi yang mengerikan melonjak dengan gila-gilaan, menyegel Molly erat-erat di dalam kehampaan. Di bawah tekanan jiwa seperti itu, tubuh Molly tidak bisa bergerak, seolah dia dipenjara dalam kehampaan. "Brengsek!" gumam Molly kaget dan marah. Saat dia menghadapi leluhur Yuanmo yang belum menerobos transendensi di alam semesta asli, dia bukan tandingannya. Sekarang leluhur Yuanmo telah menerobos ke alam transendensi, dia bahkan kecil kemungkinannya untuk menjadi lawannya. "Apa yang harus dilakukan?" gumam Molly sangat cemas. Pada saat ini, leluhur iblis Luo juga datang untuk membunuh dengan gila-gilaan. Dengan keras, leluhur iblis Luo berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Energi iblis kacau yang bergulir melonjak dalam sekejap dan berubah menjadi sungai besar, secara langsung berdampak pada leluhur Yuanmo. Dengan keras, tubuh leluhur Yuanmo terguncang, namun dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan menatap leluhur iblis Luo dengan dingin. Guncangan jiwa dewa melonjak langsung dari jiwanya dan menghilang ke dalam leluhur iblis Luo dalam sekejap. Leluhur iblis Luo menjerit melengking, dan jiwanya langsung terkoyak oleh dampak jiwa ini. Dalam pikirannya, lautan jiwa yang luas bergulung dan terkoyak oleh gelombang yang bergejolak. "Jadilah wadah jiwaku. Jangan khawatir, aku akan memanfaatkan tubuhmu sebaik-baiknya dan tidak akan mengecewakan bakat tubuhmu." Ucap leluhur Yuanmo sambil tersenyum garang, dan rohnya datang ke Molly dalam sekejap. Gelombang jiwa yang mengerikan tiba-tiba memasuki pikiran Molly, memenjarakan jiwanya. Pada saat yang sama, jiwa leluhur Yuanmo mengikuti gelombang jiwa ini dan hendak langsung menempati lautan jiwa Molly. "Apa? Kamu ingin mengambil tubuhku? Kamu hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa." Ucap Molly tampak kaget dan marah, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa leluhur Yuanmo tidak memiliki tubuh sama sekali, hanya jiwa, dan itu adalah jiwa yang sangat lemah. Namun, meskipun lawannya adalah jiwa, ia masih berada di alam transenden, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. "Ah!" Molly meraung kesakitan, dan jiwa leluhur Yuanmo memasuki langit di atas lautan jiwanya dengan keras. Aliran energi iblis yang mengerikan dan nafas kematian dengan gila-gilaan memenuhi tubuhnya, menyebabkan lautan jiwa Molly runtuh, dan sepenuhnya dikendalikan oleh leluhur Yuanmo. "Hahaha, jangan melawan. Percuma melawan. Dengan jiwamu saat ini, kamu tidak bisa menjadi lawanku sama sekali. Jadilah bagian dari leluhur ini." Jiwa leluhur Yuanmo menembus lautan jiwa Molly sedikit demi sedikit. Selama seluruh proses, Molly tidak mampu membuat perlawanan yang efektif sama sekali. Putus asa, tak berdaya, pikiran Molly dipenuhi dengan guncangan saat ini. "Mengapa?" ucap Molly meraung ketakutan dan kemarahan di dalam hatinya. Saat ini, dia memikirkan tentang hidupnya. Molly tidak mau menyerah. Di masa depan, dia harus mengalahkan Demon King Chen, raksasa yang mendominasi seluruh alam semesta. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti ini? Namun, pada saat ini, dia ditekan oleh leluhur Yuanmo dan tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi melawan. "Tidak!" teriak Molly meraung histeris di dalam hatinya. Liar, pada saat ini,
raungan marah terdengar, dan jiwa Qian Mojun memasuki lautan jiwa Molly dalam sekejap. Lautan api yang tak terbatas turun seketika. Hah! Semut kecil ini benar-benar menyerahkan tubuhnya dan membiarkan jiwanya masuk ke tempat ini. Aku tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Apakah kamu di sini untuk membawakan makanan untukku? Saat waktunya tiba, setelah aku merebut tubuh anak itu, aku akan datang untuk melahapmu. Ucap leluhur Yuanmo mencibir dan mengabaikan masuknya Qian Mojun. Qian, kamu seharusnya tidak masuk, cepat pergi, cepat pergi. Ketika Molly melihat Qian Mojun memasuki lautan jiwanya, dia buru-buru meraung, tampak cemas. Kamu ingin pergi, tapi sekarang aku di sini, kamu tidak akan bisa pergi. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, dia langsung mengangkat tangannya, dan dengan ledakan, kekuatan jiwa dewa yang mengerikan turun, langsung menyegel lautan jiwa Molly, dan langsung memenjarakan jiwa Qian Mojun di sini, mencegahnya melarikan diri. Tapi Qian Mojun tidak punya niat untuk melarikan diri. Dia melihat lautan jiwa Molly di bawah dan jiwa Molly yang terus-menerus diserang oleh leluhur Yuanmo. Air mata tiba-tiba mengalir dari sudut matanya. Lier, bertemu denganmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Aku berharap menjadi milikmu di kehidupan selanjutnya. Saat dia berbicara, jiwa Qian Mojun langsung terbakar. Api tak berujung mekar dan mengalir langsung ke jiwa leluhur Yuanmo. Aura jiwa yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Qian Mojun. Qian, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Molly melihat ini, dia berteriak ngeri. Dia sudah memahami rencana Qian Mojun, dan merasa ketakutan di dalam hatinya. Qian Mojun tersenyum sedikit, dengan wajah yang bebas dan santai, dengan ketidakpedulian, dan dengan harapan untuk membiarkan kekasihnya hidup. Air mata terus mengalir dari matanya, seperti mutiara dengan benang putus. Lier, berjuanglah, hiduplah dengan kemauanku, dan jadilah orang terkuat di lautan semesta ini. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Gumam Qian Mojun. Ketika jiwa Qian Mojun datang ke sisi leluhur Yuanmo, dalam sekejap, jiwa Qian Mojun meledak secara langsung. Api iblis yang mengerikan melonjak dengan ganas dan berubah menjadi lautan api tak berujung, seperti tsunami yang naik ke langit, menyelimuti dan terus menyerang jiwa leluhur Yuanmo. Ledakan menakjubkan terus berlanjut, dan Qian Mojun langsung menggunakan penghancuran dirinya sendiri untuk memberi Molly harapan kebangkitan. Tidak, di lautan jiwa, Molly mengeluarkan raungan yang melengking. Air matanya jatuh seperti hujan. Di lautan jiwa Molly, nyala api yang menakjubkan bermekaran, berisi aturan jalan api yang tak ada habisnya, dan menghantam leluhur Yuanmo seperti tsunami. Itu adalah dampak api iblis yang dibentuk oleh jiwa kehidupan Qian Mojun. Molly berlutut di tanah, menangis dengan sedihnya, dengan dua garis air mata mengalir di wajahnya. Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Yuanmo dengan galak. Itu kamu? Kamulah yang membunuh Qian, dan sekarang kamu ingin mengambil tubuhku. Berhentilah bersikap sombong. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Teriak Molly meraung, dan lautan jiwanya langsung mendidih. Saat ini kamu masih ingin melawan. Dasar semut bodoh. Di hadapanku, semua perlawanan tidak ada artinya. Ucap leluhur Yuanmo mencibir dan langsung mencubit Molly dengan tangan besarnya. Molly meraung dan menggelegar, langsung mengaktifkan sumber di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat turun dari langit dan langsung menyelimuti lautan jiwa Molly. Leluhur Yuanmo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan tak berujung di luar alam semesta. Di atas langit yang tak berujung, awan bencana yang bergulung mengembun dan berkumpul bersama dengan gila-gilaan, membentuk langit yang luas. Itu adalah kekuatan bencana reinkarnasi. Awan bencana mengepul, dan saat leluhur Yuanmo mengangkat kepalanya, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan seperti kilat, dan tiba-tiba menghantam Molly di bawah. Pupil leluhur Yuanmo tiba-tiba menyusut. Pada saat kritis ini, Molly benar-benar menerobos ke alam transendensi. Tidak, itu orang itu. Gumam leluhur Yuanmo melihat sekeliling, jejak keterkejutan dan kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Ketika Qian Mojun meledak sebelumnya, dia tidak hanya melancarkan serangan mengerikan pada dirinya sendiri, tetapi juga sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan aslinya ke dalam tubuh Molly. Molly ini telah mencapai puncak transendensi setengah langkah, dan Qian Mojun juga telah mencapai puncak transendensi setengah langkah. Perpaduan kekuatan kedua orang tersebut segera merobek kemacetan di mana Molly terjebak. Molly meraung marah, dan tubuhnya melonjak ke langit dalam sekejap. Menghadapi bencana reinkarnasi, Molly tidak mengelak sama sekali, dia malah naik untuk menemui bencana guntur yang mengerikan.
Dalam sekejap, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan itu seperti sambaran petir, menghantam tubuh Molly dengan keras. Kekuatan mengerikan dari reinkarnasi tingkat pertama menyebar secara instan, menyelimuti jiwa leluhur Yuanmo dan Molly dalam sekejap. Dalam sekejap, leluhur Yuanmo dan Molly semuanya terjebak dalam kekuatan reinkarnasi. Liar, di bawah kekuatan reinkarnasi, Molly sepertinya mendengar Qian Mojun memanggilnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Qian Mojun menatapnya dengan senyuman di kejauhan. Memanggilnya dengan penuh semangat, selama dia mengambil langkah, mereka berdua bertemu lagi. Ini adalah tahap pertama dari ilusi fisik. Dalam musibah yang berat ini, mereka yang berhasil mengatasi musibah tersebut akan melihat apa yang paling ingin mereka lihat. Begitu mereka terjebak di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri, mereka akan langsung dimusnahkan ke dalam ketiadaan oleh kekuatan reinkarnasi. Qian, ucap Molly, matanya berbinar, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya, mulutnya gemetar, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tercekik oleh isak tangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Maafkan aku, Qian, ucap Molly menahan air mata dan berbalik, menghadap jauh dari Qian Mojun. Karena dia tahu bahwa dia sekarang sedang diuji oleh kesengsaraan guntur reinkarnasi untuk menerobos alam transendensi. Segala sesuatu di hadapannya hanyalah ilusi, hanyalah ujian reinkarnasi dan takdir. Di belakangnya, Qian Mojun memiliki senyuman di bibirnya. Saat Molly berbalik, sosoknya menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, leluhur Yuanmo meraung dengan marah, langsung menghancurkan kekuatan reinkarnasi dan takdir yang menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa membiarkan Molly terus menerobos. Setelah Molly benar-benar menerobos alam transenden dan jiwanya berubah, maka jika dia ingin merebut Molly lagi, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Tetapi sebelum dia sempat merebut kekuatan Molly, kekuatan reinkarnasi tingkat kedua telah menyerang lagi. Kekuatan hukum bumi yang mengerikan menyelimuti Molly. Dalam sekejap, menyebabkan tubuh Molly terkoyak di tempat. Hahaha, Molly tampak seperti orang gila, dan seluruh tubuhnya bergegas menuju awan guntur reinkarnasi dan takdir yang tak ada habisnya. Tanah, air, api, angin, kekuatan berbagai tingkat reinkarnasi dan kesengsaraan takdir terus melonjak, tidak hanya menghancurkan Molly, tetapi juga menghancurkan leluhur Yuanmo. Pada saat ini, leluhur Yuanmo tidak lagi peduli untuk merebut tubuh fisik Molly. Jika dia berada di masa jayanya, dia mungkin tidak takut dengan kekuatan reinkarnasi yang begitu mengerikan, tetapi sekarang dia hanya memiliki jiwa yang tersisa, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Awalnya, menurut pendapat leluhur Yuanmo, Molly mungkin tidak mampu menahan beberapa kesengsaraan guntur, dan akan dimusnahkan sepenuhnya. Tapi yang membuat leluhur Yuanmo tidak bisa dipercaya adalah Molly telah menanggung beberapa kesengsaraan guntur tanpa gagal. Setelah 4 reinkarnasi utama bumi, air, api dan angin, aura luar angkasa yang menakjubkan turun. Awan kesengsaraan luar angkasa ke-6, saya tidak percaya anak ini masih baik-baik saja. Gumam leluhur Yuanmo mengerahkan jiwanya dan berjaga di samping lautan jiwa Molly, tampak garang. Kekuatan ruang yang tak ada habisnya dengan gila-gilaan menembus lautan jiwa Molly. Molly mengeluarkan raungan melengking, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak, dan dia benar-benar bertahan dari bencana spasial tingkat ke-6. Apa? Dia selamat dari bencana ke-6. Gumam leluhur Yuanmo sangat terkejut dan marah. Setelah awan kesengsaraan luar angkasa tingkat ke-6, kesengsaraan kematian hitam sumber racun tingkat ke-7 datang, dan racun mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Molly dalam sekejap. Sial, bahkan leluhur ini tidak bisa selamat dari bencana reinkarnasi ke-7 ini, dan anak ini pasti tidak akan bisa lolos juga. Jiwa leluhur Yuanmo juga diselimuti bencana kematian hitam dari racun ini, dia berjuang untuk melawannya dan terlihat gila. Apakah kesengsaraan guntur tingkat ke-7 ini adalah aturan racun? Gumam Molly tampak gila. Ketika dia masih sangat lemah di lautan pasang surut, penguasa pil racun langit yang diubah oleh klan jiwa iblis ingin merebut miliknya. Dia telah gagal untuk berhasil, tetapi sekarang dia sudah setengah jalan menuju puncak dan telah mengalami banyak hal. Bagaimana kesulitan yang tak terhitung jumlahnya bisa dimusnahkan hanya dengan racun ini? Lautan jiwa Molly melonjak dengan hebat, terus-menerus menyatu dengan kekuatan reinkarnasi dari sumber kesengsaraan kematian hitam yang beracun, dan benar-benar menahan erosi kesengsaraan guntur tingkat ke-7. Apa? Dia memblokir kesengsaraan guntur ke-7. Kekuatan awan kesengsaraan reinkarnasi yang tak ada habisnya menghilang, dan leluhur Yuanmo memuntahkan seteguk darah hitam, wajahnya sangat pucat. Ketika Molly melewati kesengsaraan sebelumnya,
dia juga menderita kekuatan kesengsaraan kematian hitam yang beracun, dan jiwanya kembali terluka. Apakah ini waktunya untuk mengakhirinya? Gumam leluhur Yuanmo ketakutan dan melihat ke langit. Jika bencana reinkarnasi ini terus berlanjut, bahkan jika Molly pasti mati, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, dalam tatapan ngeri leluhur Yuanmo, di atas kepalanya, kekuatan reinkarnasi dan takdir tidak menghilang, tetapi menjadi lebih kental, dan kekuatan besar waktu, ruang, dan waktu lahir dalam sekejap. Ini adalah reinkarnasi waktu tingkat ke-8. Orang tua ini belum mati. Lautan jiwa Molly hancur dan dia terluka parah, namun dia mengandalkan keyakinannya untuk bertahan sampai sekarang, karena leluhur Yuanmo belum mati, dan dia belum membalas dendam Qian, bagaimana dia bisa mati di sini. Molly meraung dan bergegas menuju siklus waktu yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, janggut dan rambutnya memutih, seolah-olah dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa akhir, dan tubuhnya membusuk dan menua sedikit demi sedikit. Seiring bertambahnya usia Molly di bawah reinkarnasi waktu, leluhur Yuanmo juga mengalami masa-masa sulit. Kekuatan jiwanya terus menghilang, dan dia benar-benar mendapat ilusi bahwa jiwanya akan segera menghilang. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Pada saat ini, leluhur Yuanmo benar-benar ketakutan. Pada kekuatan bencana reinkarnasi tingkat 8, bahkan dia tidak dapat menahannya dan langsung terpengaruh oleh awan bencana reinkarnasi. Jiwa yang semula terluka parah menjadi transparan dan hampa dalam sekejap. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya dan mati. Reinkarnasi tingkat ke-8 telah berakhir. 9 adalah angka tertinggi di langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, tidak mungkin dia memasuki reinkarnasi tingkat ke-9. Ucap leluhur Yuanmo dengan ngeri. Namun pikiran di benaknya belum sempat tenang. Di atas langit, awan bencana yang tak berujung menyatu sepenuhnya, dan aura yang mengerikan turun dalam sekejap. Bencana kehidupan ke-9 dari reinkarnasi, awal dari kesengsaraan jiwa. Kesengsaraan jiwa asal adalah serangan kilat yang secara langsung menargetkan jiwa, dan juga yang paling kuat. Dengan desakan gila Molly, dia benar-benar memicu kesengsaraan jiwa asal tingkat ke-9. Pada saat ini, lautan jiwa Molly sudah hancur berkeping-keping, dan hanya ada sedikit sisa jiwanya yang tersisa, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan dan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap leluhur Yuanmo. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membawa tubuhnya langsung ke awan bencana yang tak ada habisnya. Leluhur Yuanmo, kamu membunuh Qian. Hari ini, mari kita mati bersama. Di atas langit, kesengsaraan jiwa Yuanshi yang bergulir melonjak, dan tubuh Molly seperti meteor, mengalir langsung ke pusaran di tengah kesengsaraan jiwa. Kamu orang gila, dengan kekuatan jiwa kecilmu, kamu pasti akan mati begitu kamu memasuki kesengsaraan jiwa. Apakah kamu tidak takut mati? Ucap leluhur Yuanmo merasa ngeri. Hahaha, kematian, apa yang perlu ditakutkan? Qian mati demi diriku. Jika aku mati sekarang, aku akan bersama Qian di dunia bawah. Tapi sebelum aku mati, aku akan membunuhmu terlebih dulu. Ucap Molly meraung, terlepas dari keselamatannya sendiri. Sialan, pergilah. Gumam leluhur Yuanmo benar-benar ketakutan saat melihat tatapan gila Molly. Dia tidak berani tinggal di lautan jiwa Molly lebih lama lagi. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan dia hendak melarikan diri dari tubuh Molly. Kamu ingin pergi, sudahkah kamu bertanya padaku? Ucap Molly terlihat garang, dan ketika dia melihat ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan keras, aura rune yang mengerikan muncul di lautan jiwanya, menghalangi area sekitarnya dalam sekejap. Ini adalah teknik terlarang yang menggunakan penghancuran diri untuk membentuk sangkar jiwa untuk memenjarakan musuh kuat di dalamnya. Saat berikutnya, Molly bergegas langsung ke kesengsaraan jiwa tingkat ke-9. Gila, kamu gila, ucap leluhur Yuanmo membuat gerakan panik, mencoba menerobos blokade jiwa Molly, tetapi sebelum dia bisa membebaskan diri, kekuatan mengerikan dari kesengsaraan jiwa Yuanshi telah menembus dan menyelimutinya secara langsung. Leluhur Yuanmo meraung kesakitan, dan 3 aturan utama, jalan kematian, jalan kegelapan, dan jalan abisal bergejolak dengan gila-gilaan, namun mereka tidak mampu menahan invasi kesengsaraan jiwa Yuanshi. Ini adalah bencana reinkarnasi terkuat ke-9. Jika leluhur Yuanmo memiliki tubuh fisik, dia mungkin mampu menahannya di masa kejayaannya, tetapi sekarang dia hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa, jadi bagaimana dia bisa menolaknya? Dalam sekejap, tubuh leluhur Yuanmo menghilang sedikit demi sedikit. Hahaha, menyaksikan tubuh leluhur Yuanmo menghilang dan dimusnahkan sedikit demi sedikit,
lautan jiwa Molly yang hancur juga dengan cepat runtuh, tapi dia menunjukkan senyuman yang sangat ceria dan tertawa terbahak-bahak, seperti orang gila. Tidak, saya tidak bersedia melakukannya. Saya belum membunuh Qin Chen itu. Bagaimana saya bisa mati di sini? Saya adalah leluhur abisal, yang bertanggung jawab atas alam semesta asli selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bersedia. Dengan keras, leluhur Yuanmo mengeluarkan raungan yang melengking sebelum dia mati. Saat berikutnya, jiwanya benar-benar runtuh, dan seluruh dirinya sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan kesengsaraan jiwa Yuanshi, berubah menjadi bubuk dan menghilang. Sebelum dia mati, hatinya dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya. Dia telah melarikan diri dari situasi berbahaya di alam semesta asli sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini, mati di tangan pria yang tidak mencolok seperti Molly. Mengapa? Dengan kemauan yang tidak rela, jiwa leluhur Yuanmo sepenuhnya dimusnahkan dan menghilang ke udara. Di lautan jiwa di bawah, Molly terbungkus dalam kekuatan kesengsaraan jiwa primordial yang tak ada habisnya, dan tubuh fisiknya menghilang sedikit demi sedikit. Qian, apakah kamu melihatnya? Aku membalaskan dendamu, ucap Molly bergumam, dengan senyum riang di bibirnya. Qian, aku di sini untuk menemanimu. Kata-katanya telah jatuh. Jiwa Molly runtuh dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang tak ada habisnya, menghilang sedikit demi sedikit. Di dunia luar, leluhur iblis Luo akhirnya terbangun dari rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia melihat dengan ngeri pada Molly yang mengambang di kejauhan, tubuh yang benar-benar tak bernyawa, dan awan bencana yang sangat mengerikan di atas kepalanya yang perlahan menghilang. Kesengsaraan guntur transenden, apakah ini kesengsaraan reinkarnasi yang menerobos transendensi? Gumam leluhur iblis Luo, bencana seperti itu terlalu mengerikan. Bagaimana orang biasa bisa selamat dari bencana yang begitu mengerikan? Namun, setelah melihat dan mengalami kelahiran dan hilangnya awan bencana yang mengerikan ini dengan matanya sendiri, leluhur iblis Luo memiliki perasaan bahwa selama dia diberi waktu, dia akan mampu menerobos ke alam transendensi di sekitar alam semesta. Sosok leluhur iblis Luo mendatangi tubuh Molly yang hancur dalam sekejap. Tak jauh dari tubuh Molly, tubuh Qian Mojun juga terhenti. Hanya saja saat ini keduanya sudah benar-benar tak bernyawa, hanya menyisakan tubuh yang rusak. Sepertinya Molly juga mati di bawah awan bencana sebelumnya. Sayang sekali Molly dan Qian, keduanya, sungguh sangat disayangkan. Gumam leluhur iblis Luo memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Meskipun dia sangat tidak nyaman dengan hubungan dekat antara Molly dan Qian sebelumnya, setelah melihat keduanya jatuh, leluhur iblis Luo juga merasakan rasa kehilangan dan kesakitan di wajahnya. Biarlah, aku akan mengubur kedua tubuh mereka bersama-sama. Ucap leluhur iblis Luo menghela nafas dan mengambil tubuh Qian Mojun. Dia baru saja akan mengambil tubuh Molly yang rusak juga. Tiba-tiba, seluruh tubuh Molly benar-benar melayang, dan pada saat yang sama, vitalitas yang tak dapat dijelaskan perlahan muncul di tubuhnya. Jika leluhur iblis Luo dapat melihat lautan jiwa Molly, dia akan terkejut melihat bahwa di lautan jiwa Molly yang telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan, jejak samar kekuatan jiwa perlahan muncul. Jejak kekuatan jiwa ini pada awalnya sangat halus, tetapi meningkat secara gila-gilaan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap, jejak kekuatan jiwa ini telah berkembang menjadi lautan luas, dan masih berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aura jiwa yang berkali-kali lebih mengerikan daripada leluhur Yuanmo sebelumnya, melonjak ke langit dari tubuh Molly dalam sekejap. Leluhur iblis Luo terbang dengan ngeri, melihat tubuh Molly di depannya dengan tidak percaya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pada saat ini, aura di tubuh Molly sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam radius ratusan juta mil, kekuatan laut kosmik yang tak berujung berkumpul dengan gila-gilaan dan memasuki tubuh Molly dalam sekejap. Aura transendensi yang sangat mengerikan langsung keluar dari tubuh Molly. Dalam sekejap, kehampaan laut kosmik dalam radius 1 juta mil langsung musnah menjadi ketiadaan, berubah menjadi retakan lubang hitam yang gelap gulita. Leluhur iblis Luo melihat pemandangan ini dengan ngeri, dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Saat leluhur iblis Luo panik, aura di tubuh Molly di kejauhan telah mencapai puncaknya, dan pemandangan mengerikan di sekitar menghilang dalam sekejap, seolah-olah itu belum pernah terjadi. Kemudian, Molly tiba-tiba membuka matanya. Dua pelangi ilahi yang gelap muncul dari pupilnya, langsung merobek langit. Leluhur iblis Luo mundur beberapa langkah dengan gugup dan menatap Molly dengan kaget, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Aku, belum mati. Ada kebingungan di mata Molly,
dan dia bergumam. Dia merasakan tubuhnya dan merasa penuh kekuatan. Ketika dia mengangkat tangannya, kekosongan lautan kosmik sedikit berfluktuasi, dan akan segera terkoyak olehnya di tempat. Detasemen, ini adalah kekuatan detasemen. Ucap Molly memandang tangannya dengan tidak percaya. Tidak hanya dia tidak mati, dia juga menerobos alam transendensi, dan bahkan langsung menerobos ke alam puncak transendensi. 9 reinkarnasi kehidupan. Gumam Molly merasa bahwa satu pukulannya saat ini sudah cukup untuk membunuh ribuan atau ratusan dirinya yang dulu. Ini adalah perasaan bahwa dia lebih unggul dari semua makhluk hidup. Anda harus tahu bahwa selamat dari 9 reinkarnasi sangatlah langka sepanjang sejarah alam semesta dan hampir mustahil ditemukan. Tidak, aku masih hidup, di mana Qian? Tiba-tiba, Molly sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru bangun. Tetapi begitu dia menoleh untuk melihat leluhur iblis Luo yang sedang memegang tubuh Qian Mojun, tiba-tiba, rasa sakit yang parah datang dari pikirannya. Molly tiba-tiba meraung kesakitan dan langsung berlutut di dalam kehampaan. Dengan keras, kekosongan di bawahnya runtuh. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya terus terlintas di benak Molly seperti pandangan sekilas. Leluhur Yuanmo, teriak Molly meraung. Ini sebenarnya adalah ingatan dari leluhur Yuanmo. Pada saat ini, mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam pikirannya dan menjadi bagian dari ingatannya. Semua pengalaman, kekuatan magis, jalan, kenangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang dimiliki leluhur Yuanmo selama ratusan juta tahun semuanya menjadi kekuatan Molly saat ini, dan telah diintegrasikan ke dalam jiwanya. Qin Chen lah yang mengalahkan leluhur Yuanmo dan menyebabkan dia terluka parah dan melarikan diri. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Molly sepenuhnya menerima ingatan leluhur Yuanmo. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya melebar, dan dia berbicara dengan tidak percaya. Segala sesuatu yang terjadi sebelum leluhur Yuanmo terluka parah terlihat jelas olehnya dan terpatri seluruhnya dalam jiwanya.